Bayangkan seorang TKI dari Tegal yang merantau jauh ke padang pasir Arab, menggembala unta siang dan malam, tanpa pernah membayangkan hidupnya kelak akan berliku dan berujung di pernikahan dengan janda kaya. Semua bermula dari satu sifat sederhana, kejujuran. Assalamualaikum, sahabat inspiratif. Selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini, saya ingin membawakan kisah nyata yang syarat pesan moral dan tak terduga. Kisah Basori, seorang gembala unta asal Tegal. Kalau kisah ini menginspirasi kalian, yuk like, tulis komentar kalian di bawah, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan cerita inspiratif berikutnya. Mari kita mulai ceritanya. Basori menjejak padang pasir Arab dengan mata berbinar penuh semangat dan hati yang bergejolak antara harapan dan kerinduan. Ia hanyalah seorang pemuda sederhana asal Tegal, yang meninggalkan harum asam bakar warung sekaligus kesah keluarga yang menanti. Dalam tas lusuhnya terdapat tiket pesawat, alamat peternakan unta, dan harapan untuk mengubah nasib adik-adiknya, supaya mereka bisa sekolah hingga perguruan tinggi. Sore hari saat ia tiba di kota Arab, suara azan maghrib sedang berkumandang. Ia menahan gejolak dalam dada, terpesona oleh megahnya masjid dan megahnya lampu-lampu kota. Namun, rasa asing tak bisa dielakkan, bahasa yang terbata, kulit yang lebih gelap, tradisi yang terasa seperti labirin budaya. Di tengah rasa asing itulah, Basori menapak jalan baru. Ia mengenalkan diri sebagai penggembala unta yang siap bekerja keras dan belajar dari nol. Hari perkenalan dalam tim dimulai dengan nyanyian suara alat penggombal elektrik unta, semacam klakson untuk menenangkan hewan-hewan besar itu. Basori, yang belum pernah memegang unta sebelumnya, melihat tubuh besar unta, mata lembut nan lelah karena panas, dan nasihat, jangan mendekat dari belakang, dari supervisor. Bayangkan jika salah satu unta marah, lukanya bisa fatal. Namun justru di saat-saat genting, ia belajar pada naluri kesabaran, menunggu unta tenang sebelum bersentuhan. Setiap hari, rutinitasnya mulai menyatu, memandikan unta saat fajar, memberi makan rerumputan kering dan dedaunan pilihan, memeriksa bungkusan kaki supaya tak ada koreng, lalu berjalan bersama kawanan unta di hamparan pasir ke padang rumput buatan. Balutan sinar matahari menyengat kulitnya, tapi iu talinya bagai penyemangat. Ia tak pernah melewatkan satu tugas pun, sebab tugas itu bukan sekadar kewajiban, melainkan tanggung jawab bagi keluarganya. Di sela-sela rutinitas berat itu, Basori mulai menuliskan catatan harian di selembar kertas bekas. Tertulis di sana bagaimana rasa rindu kepada adiknya, bagaimana ia menyimpan uang pertama untuk mendaftarkan adik ke sekolah, bagaimana ia bergumam doa agar adiknya sehat dan bisa membaca buku pelajaran. Setiap kali mengulang doa, seolah ada kekuatan spiritual yang menghubungkan jarak ribuan kilometer. Dan ketika pebisik suara angin bersanding dengan hembusan doanya, air mata pun mengalir. Basori tidak pernah malu menunjukkan kerentanannya, karena di balik itu justru tumbuh keberanian. Dia bahagia bukan karena dekat dengan kemewahan, melainkan karena yakin bahwa setiap butir keringat adalah investasi kebahagiaan untuk keluarganya. Meski begitu, hidup di padang pasir bukan semudah yang dibayangkan. Angin yang berhembus menggigit kulit, butiran pasir menyelimuti setiap sudut pakaian, menusuk cincin mata. Dan di malam hari, dingin mencekam sampai ke tulang. Saat itulah ia belajar bertahan, mengenakan selimut tipis, membakar api unggun kecil di dekat kandang untuk menghangatkan diri, dan membaca ayat-ayat dari Quran kecil warisan ibunya untuk menenangkan hati yang rawan diliputi keraguan dan kesepian. Ia bersandar di dinding batu, mendengarkan unta menggeram pelan, seolah saling memberi kehadiran. Aku tidak sendirian, batinnya, aku dekat bersama keluargaku, meski jarak memisahkan. Akhirnya, 3 bulan pertama berlalu dengan catatan yang baik. Basori dikenal ramah terhadap unta, cekatan dalam pekerjaan, dan menepati waktu. Ia mendapatkan kepercayaan lebih, bukan hanya dari supervisor, tapi juga dari sesama gembala. Dedaunan baginya sudah seperti sahabat, pasir seperti pelajaran kesabaran, dan unta itu bagai guru menumbuhkan rasa belas. Basori tahu, ini baru permulaan. Kisahnya belum beranjak ke titik gemilang. Namun justru dari titik inilah titik awal sebuah perjalanan luar biasa bermula. Ketika rutinitas sudah mulai terasa biasa,
Basori bertemu sosok yang mengubah atmosfer harinya. Aisyah, seorang janda kaya pemilik peternakan unta unggul. Ia adalah wanita cantik berwajah bersahaja, berambut tertutup sorban elegan. Namun di balik kecantikannya terlihat kegetiran hidup. Sejak ditinggal suaminya, ia menyendiri, mengurung perasaan dalam harta dan kesunyian. Unta-untanya terkenal mahal. Bahkan 2 di antaranya menjadi favorit para pujangga Arab dalam kompetisi kecantikan unta. Aisyah mempekerjakan pegawai khusus hanya untuk mengurus unta unggulannya. Mereka bukan sekadar binatang, tapi mahkota kehormatanku. Suatu hari, salah satu unta favoritnya jatuh sakit. Semua budak dan pegawai berkerumun, kebingungan meramu obat tradisional Arab atau menyuruh unta ke hewan terapis kuda. Di antara kerumunan itu, Basori dengan tenang mendatangi unta sakitnya, memeriksa suhu badan, memijit leher dengan lembut, lalu memberi air hangat campur garam, metode sederhana yang justru langka digunakan. Penyembuhan butuh waktu, pendekatan yang sabar dan penuh perhatian. Aisyah, yang awalnya enggan dekat dengan pegawai rendahan, akhirnya mendekat. Dengan mata berkaca-kaca, ia menyaksikan seberapa tulus Basori memperlakukan makhluk miliknya, tidak sekadar tugas, tapi seperti merawat anak. Namun yang paling mengejutkan, pada malam hari, sapi-sapi unta terbawa keluar pagar kandang dan merusak tanaman di area taman pribadi Aisyah. Semua murka, menuding Basori lalai. Tapi ia justru mengaku, saya yang buka pagar tidak rapat. Padahal sejujurnya ia sedang membantu unta mencari makan saat tiang pagar kayu patah karena tanah bergeser. Itu artinya dia gagal menjaga kerapihan, tapi ia tak menutupinya. Aisyah terhenyak, matanya berkaca. Kejujuran murni disampaikan oleh orang asing dari Tegal, tanpa motivasi selain ketulusan murni. Langkah berikutnya membuat Aisyah semakin terpukau. Ia tidak memecat Basori. Alih-alih, wanita kaya ini memerintahkannya tetap tinggal dan memantau perkembangan unta. Sikap itu membuat semua orang di peternakan terkejut dan iri bercampur takjub. Mereka bertanya-tanya, apa keistimewaan Basori? Namun Aisyah diam, membiarkan tindakan berbicara lewat kepercayaan yang ia berikan. Keputusan itu bak peluru moral. Kejujuran bisa lebih kuat daripada kedustaan. Sejak saat itu, hubungan antara Basori dan Aisyah berubah, dari atasan dan bawahan, perlahan menuju simpati yang tulus. Dalam jarak itu tercipta ruang aman, di mana Basori berani bertanya tentang keluarga Aisyah, tentang anak tunggalnya, tentang kesedihan terdalam yang membuatnya memilih menyendiri. Aisyah pun mulai bercerita, bahwa kemewahan tanpa cinta sama seperti kebun tanpa air, tampak indah, tapi kering dan hampa. Di bawah bintang-bintang padang pasir, terik dan dingin menjadi saksi lahirnya sikap saling percaya dan menapaki batas keberanian berbicara dari hati ke hati. Setiap pertemuan mereka mengandung aroma pelik. Basori dengan bahasa Arab terbata-bata, Aisyah dengan dakwah lembut tapi penuh makna. Mereka saling menegur ejaan, tertawa bersama saat terjadi kesalahan pengucapan, sambil mencicipi secangkir teh hangat bercampur kismis, minuman favorit Aisyah. Tanpa terasa, obrolan mereka melebar ke kehidupan pribadi. Aisyah bercerita tentang anak tunggalnya yang meninggal, jiwanya terusik oleh rasa kehilangan yang membekas di waktu dan relung hati. Ia tidak mudah percaya pada orang baru. Rasa kehilangan itu membuatku takut pulang ke rumah yang sunyi, katanya dengan suara parau. Basori mendengarkan, sembari mengangkat botol air minum unta, meminumnya sedikit lalu menawarkan ke Aisyah. Minumlah, Bu. Biar hati kita jadi hangat, katanya sambil menepuk pundak Aisyah. Sebuah tindakan kecil yang menyentuh. Ia tidak menawarkan solusi berat seperti waktu yang menyembuhkan, melainkan menawarkan kehadiran nyata. Aisyah meneteskan air mata haru, membaca doa basah yang tak pernah diucapkannya sejak kematian putranya. Hubungan mereka berkembang menjadi sangat pribadi. Di sela-sela pekerjaan berat, mereka berjalan-jalan menembus barikade kandang menuju oase terdekat. Di sana, pasir menjadi orang tua mereka yang menjembatani bahasa hati tanpa kata. Dengan ketenangan, tetesan air mata, atau sesekali malu saat Basori plin-plan memilih kata bahasa Arab. Sementara Aisyah bisa melihat bahwa di mata Basori tersimpan ketulusan sejati. Lagi-lagi, bukan sekadar kata,
tapi perbuatan. Namun konflik mulai menjelma di balik keluguan itu. Teman-teman Basori sesama TKI memperingatkan, jangan terlalu dekat sama majikan, nanti dikira maksain punya hubungan. Mereka juga mendengar bisik-bisik di antara staf, bahwa Aisyah terlalu sayang pada Basori. Bagaimana jika orang-orang Arab melihat ini sebagai aib besar? Basori gundah, merasa harus memilih, mengikuti hati atau menjaga reputasi diri sebagai TKI yang sederhana. Di saat kebimbangan itu muncul, Aisyah justru berani mengundang Basori masuk rumah megahnya. Ia undang untuk makan malam sederhana, kurma, gua cese, teh mint. Kamu bawa hati ibu jadi damai, katanya lirih di ujung bibir. Basori menahan jawab, terlalu banyak bintang di atas angkanya malam itu. Ia cemas dicurigai, tapi jantungnya dipaksa mengatakan, tidak. Ia ingin tetap jujur, pun dengan hatinya sendiri. Kehidupan di peternakan pun mendapat titik balik saat manajemen mendatangkan manajer baru. Ia pria gelap, tegas, dingin, hasil seleksi untuk meningkatkan efisiensi dan target peternakan. Begitu datang, ia langsung meneriaki staf, bahkan menyalahkan Basori karena unta favorit Aisyah pernah mati. Padahal kematiannya disebabkan oleh penyakit lama, bukan kelalaian Basori. Namun demi memenuhi ekspektasi, output produk, manajer itu mentransfer kesalahan kepada Basori tanpa bukti. Hari demi hari, Basori dipaksa lembur, menggembalakan unta lebih jauh, memeriksa kandang berulang kali, dipindahkan ke bagian distribusi kotoran unta. Sebagai seorang pekerja, keadaannya sangat memukul. Namun sebagai manusia, ia takut kehilangan tempat tinggal dan gaji yang menjadi harapan keluarga di Tegal. Ia pun menahan sakit hati, menunduk dan tetap menjalankan tugas. Malam-malam ia pulang dengan badan pegal dan lutut gemetar, tapi ia tak pernah mengeluh. Di antara tekanan itu, Aisyah mulai menunjukkan tanda-tanda keberpihakan. Ia menjenguk Basori lewat sup hangat dan juice buah. Ia memberi kabar bahwa kualitas unta di area tertentu meningkat semenjak Basori di sana, sebuah informasi yang mengusik manajer baru. Melihat hal ini, manajer itu semakin agresif. Ia menyuruh Basori memegang 50 unta sekaligus, membandingkannya dengan gembala lain yang dianggap lebih cepat. Untuk unta, lebih banyak gembala seharusnya berarti kualitas pengawasan menurun, tapi tekanan manajer itu malah sebaliknya. Basori tahu, ini bukan konflik tentang unta, ini konflik sistem dan ego. Ia berdiskusi pendek dengan Aisyah, menawarkan proposal, biar aku atur unta seperti biasa, jangan dipadatkan. Biarlah efisiensi datang dari kualitas, bukan kuantitas. Aisyah mulai mendukung secara diam-diam, membawa cacatan Basori kepada pemilik peternakan untuk mengukur dampaknya. Namun hal tersebut menciptakan tekanan tiup angin dingin. Manajer baru curiga pada Basori dan mulai memata-matai setiap gerak-geriknya. Suatu malam, badai pasir datang tiba-tiba. Angin berembus brutal, menelan jarak pandang jadi nol, unta terombang-ambing, kandang hampir rusak karena terpaan pasir. Semua pegawai panik. Manajer itu menyuruh mundur. Tapi Basori justru bertahan dan segera membantu unta yang meringis ketakutan, menggambungkan tali, mengelap pasir tebal, memberi air hangat. Ia sampai tidak menyadari dirinya sendiri tertembak pasir tajam di sudut matanya. Ketika badai usai, Aisyah datang, "Kamu gila, berani." Dan saat itulah, kejujuran Basori, kesabaran Basori, keberanian Basori muncul dalam satu rangkaian tindakan nyata yang menyentuh hati dan mematahkan asumsi. Pagi setelah badai mereda, kenyataan pahit menghadang, manajer baru mengklaim Basori lalai akibat cedera mata. Ia melemparkan serangkaian tuduhan dan laporan palsu. Basori dibawa ke ruang kantor, rautnya muram, menahan pedih bukan hanya karena mata, tapi juga rasa kecewa yang menusuk. Ia nyaris kalah di hadapan orang-orang yang memandang rendah. "Coba ambil pegawai lokal atau TKI lain," bisik mereka. Detik itu, Basori merasa seperti bayangan, gigih kerja, tapi mudah dibuang. Namun, Aisyah tak tinggal diam. Ia datang ke kantor, suaranya lantang delimitasi, "Saya yang bertanggung jawab. Keputusan ini bukan berakhir bagi Basori.
Ia menunjukkan bukti, catatan kesehatan unta sembuh lebih cepat, laporan harian Basori meningkatkan output. Ia tunjukkan pula video Basori menenangkan unta di tengah badai. Rapat kantor jadi gaduh. Manajemen pusat terguncang, sementara staf terpaku pada kebenaran yang tak bisa dibantah. Hasilnya, tuduhan itu dicabut. Basori dipulihkan dan diminta kembali ke kandangnya. Konflik usai, tapi luka mendalam kemungkinan sulit sembuh. Basori menangis di sudut ruang istirahat, bukan karena takut dipecat, tapi karena sakitnya raga digantikan ukuran yang salah dari nilai kemanusiaan. Aisyah mendekat dan menggenggam tangannya, meredam gemetar jantungnya. Aku tidak akan mengizinkanmu dihancurkan oleh ketidakadilan, katanya. Dari peristiwa ini, tim peternakan menyadari satu hal sederhana tapi kuat. Sistem tanpa empati adalah tirani. Hadirnya Aisyah sebagai penggembala keadilan, dan Basori sebagai representasi kejujuran dan keberanian hakiki, menggetarkan suasana internal. Beberapa pegawai mulai menghormatinya, beberapa lainnya melunak. Basori pun semakin menguat. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, tapi dengan keberpihakan Aisyah, ia tak lagi sendiri. Paragraf pertama hingga kelima ini menunjukkan awal perjalanan Basori, dari Tegal, tempaan pasir dan panas Arab, diiringi pertemuan dengan Aisyah, benih kejujuran yang mekar, konflik dengan manajemen, hingga bukti keberanian saat badai menguji, sebuah fondasi kokoh bagi babak berikutnya yang penuh kejutan dan pelajaran hidup. Basori merasa dunia seolah bergerak lebih lambat saat Aisyah menawarkan semangkuk sup hangat dan perasan jus buah usai hari yang melelahkan. Aroma hangat rempah dan manis segarnya jus menembus tubuhnya yang kedinginan akibat pagi es padang pasir. Ia sedang berada dalam tekanan tinggi karena manajer baru terus mengawasi, namun kini, di antara keheningan kamar makan yang pribadi, ia merasakan kenyamanan yang sulit dijelaskan. Terima kasih, Bu, jawabnya pelan, menunduk sopan sesuai tata krama Arab. Namun hatinya terpukul, tak hanya oleh rasa lapar dan pegal, tetapi oleh kehadiran seorang wanita yang rela melanggar batas sosial agar ia merasa dihargai. Dalam diam ia menyadari, bukan uang, bukan status, namun penghargaan, itulah yang selama ini ia rindukan. Aisyah menatap lekat ke matanya, seolah sedang menelaah jejak kelelahan yang menumpuk di wajah tegas dan polos itu. Kamu kerja luar biasa, Basori, ucapnya lembut. Aku melihat bagaimana unta-unta yang kamu rawat semakin sehat. Bukan hanya fisiknya, utamanya, semangatnya tumbuh. Kata-kata itu datang bukan tanpa dasar. Aisyah mencatat kondisi unta setiap tanggal, membuat grafik kesehatan, dan membandingkannya sebelum dan selama Basori bertugas. Terlihat dalam laporan bahwa unta-unta ini lebih sedikit sakit, lebih cepat pulih, dan memakan makanan dengan lahap. Semua itu berkat perhatian rendah hati, bukan perintah kasar atau tanggung jawab bertumpuk. Namun, di balik ucapan pujian tersebut, ada bayangan manajer baru yang menyusul dari luar pintu. Ia muncul secara tiba-tiba, dengan tatapan dingin penuh kecemburuan. Apa kamu sedang memberi perintah makan malam untuk pegawai? Tanyanya tajam. Aisyah mengangkat tangan, menahan tekanan agar suasana tetap tenang. Ini hanya makan malam biasa, jawabnya tenang. Namun bagi Basori, momen kecil ini seperti awal dari sebuah badai diplomasi. Seorang pegawai kecil yang mendapat perhatian istimewa dari majikan kaya. Tak terelakkan bahwa orang-orang senior mulai membentuk opini. Apakah ini profesionalisme atau favoritisme? Dalam tulisan diamnya, Basori mencatat tanggal dan waktu. 10 Juni 2025, jam 19, aku makan sup dengan Bu Aisyah dan ditegur manajer. Diam-diam, cerita ini menjadi bab dalam catatan perjuangan di tengah ketidakadilan tingkat tinggi. Ia memilih untuk tetap menjalani hari-hari, menghindari konflik terbuka agar tidak menimbulkan fitnah. Namun ia sadar, ini bukan persoalan pekerjaan biasa. Di ruangan tengah itu, tersembunyi benih-benih kecemburuan dan rumor yang bisa memecah kepercayaan internal. Sejak saat itu, pekerja di peternakan mulai menunjukkan sikap berbeda. Ada yang mendekat sekadar ingin tahu, ada yang menjauh karena takut terjebak dalam politik keseharian. Basori menyadari, selain merawat unta, ia juga harus belajar melawan halusnya prasangka.
Ia belajar menghadapi segala itu dengan satu kata yang tak pernah ia tinggalkan, kejujuran. Bahwa ia hanya menerima makan malam sebagai bentuk penghargaan sederhana untuk keletihan, bukan untuk merusak sistem. Ia bertekad menjaga integritas demi rasa aman kerja, demi keluarga di Tegal, dan demi Aisyah yang sedang merintis kepercayaan padanya, yang kini sedang diuji oleh manusia lain di sekitarnya. Dalam suasana tekanan itu, suatu hari Aisyah merancang sebuah ujian kecil namun bermakna. Ia sengaja meninggalkan sebentuk perhiasan berkilau di dekat kandang unta utama sebelum mengundang Basori untuk memantaunya di pagi hari. Jajaran unta yang indah menyambut sang penggembala, tak satu pun mencuri pandang kecuali Basori, yang fokus memeriksa kondisi hewan-hewan. Namun, secara naluriah ia melihat benda aneh. Cincin mutiara berbentuk meja tahi unta yang tanpanya seolah tak pantas. Ia merogohnya perlahan dan mendapati rasa empati menggelora. Benda ini bukan miliknya. Ia tahu siapa pemilik sejatinya. Tanpa ragu, ia menyembunyikannya dengan cara rapih dan menunggu. Sore hari, Aisyah menyapa Basori, menanyakan tentang keamanan kandang unta. Basori menjawab jujur bahwa ia menemukan sebuah benda aneh. Kemudian meletakkannya pada tempatnya dan menyimpannya di sebuah kotak tugas penggembala dengan label, Bu Aisyah. Aisyah tertegun. Satrinya tidak menyembunyikan apapun. Tangis haru meledak saat Basori menyerahkan benda itu. Kamu tak sekadar pekerja, katanya sambil meneteskan air mata pelan. Kamu manusia yang menghargai manusia lainnya. Dalam kebisuannya, Basori sempat merasa malu. Lalu meletakkan tangannya di dada sebagai penghormatan dan kebanggaan. Sebuah ujian kecil telah dilewati. Insiden itu beredar cepat di antara staf. Beberapa menatap Basori dengan kagum, beberapa lainnya dengan waspada. Manajer baru menduga ada skenario lunak di baliknya. Sebuah rekayasa hubungan istimewa. Namun, data tak berdusta. Lantunan suara jujur yang terdengar bulat, tangisan haru yang terekam dalam memori sang majikan. Di sisi lain, Basori terpapar pada tekanan baru, bukan hanya mengenai performa kerja, tapi sekarang mengenai reputasi moral yang mendefinisikan hidupnya. Ia diuji publiknya, dan ia menyadari nilai kejujuran bukan hiasan, tapi jembatan kepercayaan yang sulit dapat dibayar dengan apapun. Aisyah memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisi transparansi dalam peternakan. Ia memutuskan bahwa setiap gembala harus membuat laporan harian dan akan dihargai secara proporsional atas integritas dan dedikasi. Basori pun pasrah, ujian moral telah menjadi momen transformasi, tidak hanya baginya, tapi juga bagi peternakan. Namun ia tidak pernah lupa, semua ini lahir dari satu hal sederhana, kejujuran pada diri sendiri dan orang lain. Ia pun menuliskan kalimat ini di akhir catatannya. Ujian kecil bisa memperbesar kemuliaan, jika lulus dengan hati. Namun di balik semua itu, konflik internal Basori muncul. Ia bingung, apakah tindakan jujur ini akan memuluskan jalan cinta atau memperparah rumor? Ketakutan itu muncul di malam-malam yang hening, ketika ia menatap langit padang pasir dan berharap satu bintang menurunkan jawaban. Ia menggenggam Quran di satu tangan dan catatan di tangan lainnya. Berusaha memahami bahwa kejujuran adalah ibadah, bukan strategi. Hingga pagi tiba, ia berdamai dengan hatinya dan memutuskan untuk tetap menjalani setiap perintah dengan keikhlasan, sesulit apapun fitnah yang mengikuti. Gelombang konflik kembali menyapu ketika manajer peternakan memutuskan pindah membawa seluruh uang operasional dan hewan ternak, kabur tanpa jejak, meninggalkan kekosongan tanggung jawab dan kerugian besar. Semua staf syok. Termasuk Aisyah yang merasa kehilangan kepercayaan. Namun yang paling terpukul adalah Basori, yang dituduh menjadi bagian dari aksi pencurian. Tuduhan mirip Gordian Knot itu dengan mudah dicampakkan oleh orang-orang yang haus hasil. TKI ini pasti tahu di mana uang dan ternak pergi, tuding mereka. Cepat seperti kilat, satu pasukan keamanan diturunkan untuk menangkap Basori, dengan tuduhan pengkhianatan. Aisyah melihatnya sendiri. Basori dirantai, dibawa ke kantor polisi, sementara wajahnya pucat dan ketakutan, matanya berkaca, dan tubuhnya gemetar karena kejutan dan ketidakpedulian banyak orang. Aisyah menoleh pada sudut ruangan, berani atau tidak, ia menyaksikan bagaimana pria jujur ini berguncang menghadapi fitnah. Hatinya menjerit,
Merasa ingin menangis lepas. Bukan karena betapa ia takut kehilangan Basori, tapi karena ia tahu dia tidak bersalah. Semua watak keras yang selama ini ia sembunyikan, kini keluar. Ia mengetuk pintu ruang interogasi, menyusun argumen dengan bukti integritas milik Basori, catatan harian, laporan unta, video pengawasan, bahkan testimoni seorang pekerja tua yang jadi saksi bahwa Basori tetap ada di kandang ketika badai menerjang. Proses interogasi menjadi panjang. Polisi menanyakan peran Basori dalam manajemen uang, distribusi ternak, catatan keuangan, hingga catatan perintah si manajer kabur. Satu persatu, Aisyah menjawab dengan tegas. Ia mengajukan bukti, transfer dana operasional melalui akun miliknya, bukan milik Basori, daftar inventaris unta dan statusnya sebelum dan sesudah kejadian. Ia memutar video CCTV. Terlihat Basori ada di kandang, memperhatikan unta, sedangkan si manajer mengambil uang tunai dan induk unta. Perlahan tapi pasti, kebenaran mulai terbongkar. Ketegangan muncul di mata polisi, yang semula termakan rumor. Sesekali mereka memandang Aisyah dengan tanda tanya, apa ini bukan settingan? Namun semua dokumentasi menunjukkan kejujuran. Basori tak punya akses ke rekening, tak punya relasi bisnis, bahkan tak punya alat komunikasi leluasa. Dia hanya seorang penggembala sederhana. Saat polisi mencabut tuduhan dan membebaskannya, wajah Basori berubah pucat menjadi merah. Ia memegangi meja. Hatinya meledak dalam rasa campur aduk. Bahagia karena bebas, malu karena sempat dianggap penjahat, dan penuh syukur karena ada satu orang yang benar-benar membelanya. Keluar dari kantor polisi, hujan samar mengecup wajahnya, seperti hadiah alam atas pembebasan dan keadilan. Aisyah sudah menunggunya. Tanpa cakap, mereka saling peluk lama. Dua hati dari sosok dan status berbeda, bertaut karena sebuah nilai sederhana. Semua mata yang menyaksikan mengerti. Kejujuran memang menjebak kalau lemah, tapi juga melindungi kalau dipeluk erat. Dan kini, Basori berdiri kembali, tidak hanya sebagai TKI di Arab, tapi sebagai manusia yang dibela integritasnya, sebagai simbol bahwa nilai moral mampu menyelamatkan nyawa, martabat, dan semangat hidup. Pasca pembebasannya, Basori merasakan luka yang tak mudah hilang. Meski ramai disambut, rasa kehilangan harga diri membuatnya bergidik. Ia memilih mundur ke tempat sunyi, duduk sendiri di dekat kandang unta tua, menatap pasir yang diabaikan. Di tangannya, Quran kecil itu masih tergenggam, sementara catatannya sudah tak diubah lagi sejak minggu terakhir ia di penjara. Ia bersenandung dalam hati, "Ya Allah, aku lelah, tapi dulu aku memilih jujur." Air mata kembali meleleh hangat di pipinya. Aisyah mendekat, tanpa suara. Ia membuka selimut dakon dan duduk di sampingnya. Dua jiwa bertemu di antara kesunyian dan sabar. Aisyah mengulurkan kopi susu hangat. "Kau tidak sendiri, Basori. Ini bukan akhir, melainkan awal babak baru. Mereka tak tahu siapa kamu sebenarnya. Kini sudah terpeta dalam catatan kebenaran." Ia keluar dengan lembut dari kerutan fitnah, berharap Basori terbuka kembali. Mereka berbincang panjang sampai hujan rembesan berubah jadi dingin malam. Basori bercerita tentang desanya, tentang adik-adiknya yang menunggu bahkan tak tahu apakah ia masih hidup atau sudah hilang. Kisah sederhana yang menegaskan pentingnya pertalian darah. Aisyah merespons dengan mata ketulusan, "Kita akan pulang bersama suatu saat." Kalimat itu bukan sekadar janji manis, tapi simbol kesungguhan. Basori menatapnya lama, kemudian meneteskan doa. "Syukran, Bu," katanya. Kata-kata kecil itu menyimpan beban besar. Keluarganya di Tegal dan kini juga Aisyah. Semua harapannya tergantung pada betapa besar kejujuran itu bisa membalikan luka jadi asa. Ketika ia kembali ke pekerjaannya sehari-hari, kepercayaan pun tumbuh kembali perlahan. Para pekerja mulai memberi salam, "Assalamualaikum, Pak Basori." Mereka telah menonton transformasinya, dari terdakwa sampai saksi hidup kejujuran yang tangguh. Sikap mereka hangat, bukan karena takut atau ingin ambil untung, tetapi karena melihat nilai tertuang nyata. Basori pun menyadari, keamanan tak datang dari kedudukan atau negara, tapi dari reputasi integritas yang dibangun keras dan tak tergoyahkan.
Dalam catatannya, tanggal 15 Juni 2025 ia tuliskan, pulang bukan berarti menyerah. Ia menuliskan harapannya untuk adik-adiknya, sekolah biaya selesai, sepatu baru, buku pelajaran, bahkan kuliah. Ia menuliskan harapan untuk Aisyah, bahwa tak perlu status tinggi untuk mendapatkan cinta, cukup kejujuran sebagai pondasi. Ia menuliskan doa, semoga ini jadi bab pertama sebuah kisah besar yang akan aku tulis bersama keluarga dan Ibu Aisyah. Dan dalam dinginnya malam padang pasir, dua insan itu bersandar, memandang masa depan yang mulai terbentang luas. Waktu berjalan. Perlahan, aura di peternakan mengalami perubahan dramatis. Aisyah memutuskan mengangkat Basori menjadi manajer peternakan, bukan sekadar gembala. Keputusan ini menimbulkan pro dan kontra. Beberapa staf menyambutnya dengan sukacita, melihat potensi baru. Beberapa lagi meremehkan, bagaimana mungkin TKI bisa urus peternakan besar, bisik mereka. Namun Aisyah tetap angkuh, yang penting bukan siapa, tapi integritas. Basori sesungguhnya gugup. Namun ia tahu ia tidak bisa mundur. Ia merasa seperti sedang berdiri di ujung tebing, siap melangkah, walau angin kencang menerpa. Hari pertamanya menjadi manajer resmi dipenuhi tekanan. Menyiapkan jadwal makan unta, jadwal kebersihan kandang, jadwal pemeriksaan kesehatan, menegur staf yang malas, merekam progres harian, hingga menandatangani dokumen. Namun yang paling menantang adalah membangun atmosfer kerja yang dulu sama sekali tidak ada. Atmosfer kejujuran. Ia memulai dengan coffee morning. Setiap 2 hari, ia mengundang satu staf untuk sekadar berkonsultasi, menanyakan kabar, pekerjaan, dan saran. Diskusi berlangsung dengan penuh rasa percaya. Staf lama mulai memahami bahwa manajer baru bukan orang yang harus dipilih atau dijauhi, melainkan manusia yang bisa diajak bicara. Dalam waktu 1 bulan, perubahan signifikan terjadi. Unta jadi lebih sehat, angka kematian turun 20%, konsumsi makanan tepat waktu, kandang menjadi lebih bersih, dan laporan harian mulai diisi rapi. Aisyah begitu bangga sampai ia memanggil media lokal untuk menyoroti perubahan. Peternakan cinta amanah, hasil kejujuran dan keikhlasan. Semua staf dipanggil di undangan kecil, bonus diberikan kepada mereka yang berkontribusi paling besar. Basori dipanggil sebagai tokoh utama. Ia berbicara di hadapan mereka. Semua ini berawal dari kejujuran kecil seorang TKI sederhana. Jangan anggap remeh nilai satu kata, satu tindakan. Respon staf beragam. Ada yang terharu, ada yang skeptis, tetapi kebanyakan mendukung. Perlahan, komunikasi terbuka terjadi. Ia tidak lagi hanya gembala unta, tapi pemimpin yang dihormati, lebih karena bentuk pengabdian daripada jabatan. Baginya, ijazah moral ini lebih berharga daripada segunung sertifikat manajemen yang bisa didapat di bangku kuliah. Setiap hari, ia mengingatkan adik-adiknya di Tegal untuk tidak menyepelekan pendidikan, tapi juga menanamkan nilai karakter yang menolong meretas jurang sosial. Kini, Basori memiliki visi baru, bukan hanya menjaga peternakan, tetapi mencetak generasi gembala dan peternak berkualitas di Arab dan Indonesia. Walau banyak tantangan struktural, ia percaya perubahan dimulai dari diri. Ia menuliskan mimpinya di akhir catatan, Yayasan Asmara Amanah, Pendidikan Karakter Anak Desa dan TKI. Ia menuliskan rencana jangka panjang, pelatihan di Arab, cetak modul bahasa Arab, buka kelas untuk anak-anak Tegal saat libur, dan ajak orang-orang Arab memberi beasiswa. Semua bermula dari langkah kecil. Kejujuran seorang TKI yang nekat bilang benar, tanpa takut derita. Setelah malam pernikahan yang sunyi namun penuh makna, kehidupan Basori dan Aisyah memasuki babak baru yang jauh dari sorotan riuh. Hari-hari awal sebagai pasangan suami istri terasa magis, namun juga menyisakan benih konflik yang tidak bisa serta-merta dihapus. Kerabat Aisyah menyambutnya dengan pandangan sinis. Bagaimana cara dia bisa membina anugerah dan harta dengan suami dari kalangan buruh migran? Bisik-bisik di majelis tak habis-habisnya memperdebatkan hubungan mereka sebagai sebuah keajaiban tanpa logika sosial. Namun Aisyah, dengan elegan, melantunkan ayat-ayat tentang integritas dan kejujuran sebelum akhirnya berkata, harta tanpa kejujuran hanyalah debu,
tapi kebaikan seperti mata air yang tak pernah kering. Basori sendiri merasakan tekanan berat. Ia tidak hanya memikul nama suami Aisyah, tetapi juga harus membuktikan kepada dunia bahwa cinta mereka bukan hasil drama atau transaksi. Tatapan mata orang berubah. Sebagian menzalimi, sebagian bingung menyaksikan transformasi pekerja sederhana menjadi figur sentral dalam keluarga kaya. Ia pun terkenang masa lalu, saat ia menerima pelukan adik-adiknya di Tegal setelah kiriman uang pertama. Bahkan saat itu pun ia tak pernah menyangka bahwa kejujurannya juga akan membawa dirinya ke altar pernikahan. Dalam kelembutan malam yang hanya ditemani suara jangkrik dan pasir sejauh mata memandang, Basori menarik nafas panjang dan meneguhkan tekad, "Aku akan jaga nilai ini, untuk Tegal dan untuknya." Pertanyaan sesungguhnya muncul ketika dua dunia bertabrakan. Dunia agraris Tegal yang sederhana dan dunia rantai sosial Arab yang kompleks. Di satu sisi, Basori ingin memanggil adik-adiknya ke Arab untuk belajar di sekolah internasional yang dimiliki Aisyah. Di sisi lain, ia merasakan beban budaya. Anak-anak kecil desa harus melewati proses adaptasi. Akan mereka diterima? Aisyah memberikan dukungan penuh, bahkan mendesain kelas persiapan bahasa Arab dan pembiasaan hidup di padang pasir. Mereka sepakat membentuk yayasan kecil, bernama Asmara Amanah, Perpaduan Cinta dan Kejujuran, untuk menolong anak-anak miskin Indonesia dan Arab belajar bersama dengan fasilitas pendidikan karakter dan bahasa. Namun, realita administratif dan politik sosial membuat yayasan tersebut menjadi medan ujian baru. Izin mendirikan sekolah membutuhkan rekomendasi dari pejabat lokal Arab, subsidi dari pemerintah daerah Tegal, dan persetujuan tokoh agama kedua negara. Semua harus digaungkan sebagai program soft diplomacy yang mengedepankan persatuan lintas budaya. Namanya program yang mulia, namun jalannya menembus banyak regulasi dan birokrasi. Basori yang awalnya takut dengan sistem dan prosedur, sekarang harus belajar menghadapinya. Ia membaca peraturan, konsultasi dengan pejabat, bahkan merancang proposal yayasan sendiri. Aisyah menepuk bahunya. "Kamu bisa," katanya singkat, "karena kamu adalah bukti hidup bahwa jiwa sederhana bisa menembus rintangan besar." Dalam proses ini, konflik batin muncul. Apakah yayasan itu akan menjadi warisan spiritual ataukah menjadi alat politik? Apakah mereka segera harus memilih kandidat anak yang benar-benar membutuhkan? Ataukah juga membuka pintu bagi anak-anak elit yang ingin mendapat label kemanusiaan? Dalam keheningan malam, Basori menuliskan 3 prinsip utama yayasan. 1. Kejujuran sebelum prestasi. 2. Partisipasi lintas budaya. 3. Pendidikan karakter sebagai pondasi kehidupan. Ia menegaskan di catatan akhir, yayasan ini bukan milikku, bukan milikmu, tapi milik mereka yang haus kejujuran. Dengan prinsip itu, Aisyah dan Basori menapaki medan berikutnya dengan memperkuat pondasi moral, sebab bagi mereka, selamanya, yang paling utama bukan materi, tetapi niat yang ikhlas. Pada suatu pagi yang cerah, Yayasan Asmara Amanah secara resmi dibuka dengan kemegahan sederhana di Tegal. Ratusan anak berkumpul di halaman aula sederhana, diiringi lagu-lagu ceria dan doa syukur. Aisyah hadir dengan kerudung putih mengkilat di bawah sinar mentari. Basori berdiri di sisinya dengan pakaian tradisional Tegal, batik sederhana tapi syarat arti. Di sana, latar padang pasir dan desa Jawa saling bersua, tanpa kedahsyatan istana atau kaftan mewah. Mereka menciptakan suasana persaudaraan universal. Aisyah memberikan sambutan tentang cinta yang lahir dari integritas, tentang harta yang benar jika disalurkan lewat program yang memberdayakan, bukan hanya dikonsumsi. Perasaan haru meletus saat salah satu anak terdampak program Yayasan Maju. Ia adalah anak perempuan Tegal bernama Siti, yang sejak kecil merindu buku-buku pelajaran karena ibunya bekerja sebagai tukang cuci. Siti maju dengan gemetar, membaca ayat pendek Al-Quran, tulisannya lurus, suaranya tegas. "Terima kasih, Basori," katanya tulus. "Engkaulah motivasiku membaca." Basori menahan air mata, mengusap sudut matanya, walau ia malu. Namun hatinya dipenuhi rasa syukur. Tidak hanya anak itu berubah, akarnya sendirilah yang tumbuh kuat, dan kini daunnya mulai memayungi masa depan mereka. Namun tidak semua berjalan mulus.
Beberapa pihak menuduh bahwa yayasan ini politik kemunafikan, bahwa segala kegiatan hanyalah upaya agar merekalah yang kelak akan mendapat reputasi. Ada juga yang memprotes bahwa anak-anak elit seharusnya juga menerima manfaat, atau mereka akan tersingkir. Bahkan serikat guru setempat meminta transparansi dana. Basori dan Aisyah harus menghadapi gugatan ini. Mereka harus terbuka tentang anggaran, membership, proses seleksi, hingga kurikulum karakter. Sebuah model pilot yang harus dijaga agar nilai awal yayasan tak tercemar. Konflik berjalan dengan wajar. Selama ini, kejujuran adalah prinsip, dan kini diuji dalam forum formal. Acara menghadapi kritik itu menjadi momen ajaib. Di depan audiens lokal dan pejabat, Basori berdiri dan berbicara dari hati. Ia menjelaskan rancangan penyaringan, Komite Independen Dua Negara, sistem pelaporan publik, dan sistem audit terbuka. Ia berkata lembut, namun tulus, "Kami bukan mencari popularitas, tapi kebermanfaatan. Bila kami diberi kesempatan, nilai kejujuran kami akan menjadi warisan untuk semua anak berbakat, tidak peduli latar belakang." Aura ketulusan itu mampu meredam sebagian besar krisis. Beberapa pihak kemudian menyampaikan dukungan resmi melalui kertas rekomendasi untuk yayasan itu berjalan. Dalam peristiwa itu, Basori belajar banyak tentang hubungan antara nilai spiritual dan administrasi modern. Bahwa kejujuran harus tertuang dalam sistem-sistem, pelaporan transparan, penganggaran terbuka, dan audit rutin. Pengalaman ini membuka wawasan sosial, bukan lagi hanya spiritual, tapi praktis. Ia menyadari bahwa tantangan dalam pergerakan kemanusiaan bukan hanya soal niat, tapi bagaimana sebuah niat dijaga agar sistem tidak merusak nilai awal. Sebuah ironi yang dilalui dengan kepala tegak, dari penggembala unta hingga pemimpin yayasan lintas budaya. Langkah selanjutnya menuntut mobilitas. Yayasan mulai merancang kelas bahasa Arab dan karakter building di Arab Saudi. Aisyah setuju menyediakan dana dan fasilitas di peternakan mereka. Namun ini berarti Basori harus mengajar dalam bahasa ketiga, bahasa Arab dan Inggris, tantangan pribadi yang memaksa keluar dari zona aman. Ia malu, walau dulunya ia hanya menggosok kandang unta. Kini, di depan-depan anak-anak Arab, ia akan menjadi guru sederhana yang menyampaikan nilai integritas dan moral. Rasa penasaran pun muncul. Apakah ia mampu? Apakah suaranya bisa menyentuh hati mereka, seperti hatinya sendiri dulu tersentuh Aisyah? Di bulan berikutnya, Basori berada di sebuah ruang kelas sederhana di Arab. Disinilah ia berdiri dengan keringat menetes, mengulang salam pembuka dalam bahasa Arab yang pelan. Assalamu alaikum. Suaranya gemetar, namun mata mereka menatap penuh rasa ingin tahu. Ia bercerita tentang kejujuran, mengapa kejujuran itu utama, dan sebuah tindakan kecil seperti mengembalikan barang bisa menjadi pelajaran besar. Anak-anak Arab dan Indonesia mendengarkan dengan hikmat. Ada siswa yang bertanya dengan aksen lokal, "Kenapa harus jujur jika tidak ada yang tahu?" Pertanyaan simpel, tapi dalam. Basori menatap ke arah jendela, mengumpulkan jawaban, karena kejujuran adalah cermin hati, dan hati yang bersih akan membenahi tindakan kita. Ketika kita jujur meski tidak dilihat, itu adalah ibadah batin, memberi keamanan pada diri kita sendiri. Beberapa anak terdiam, tersenyum, lalu ada satu bocah mualaf dari desa setempat yang menjawab, "Aku pernah sembunyikan biskuit ayahku, dan rasanya bersalah itu berat sekali." Auranya berubah jadi pelajaran. Basori tersenyum hangat dan berkata, "Iya, betul. Setiap tindakan kecil punya konsekuensi pada perasaan dan jiwa kita." Mereka lalu melakukan simulasi kejujuran. Dua anak diminta berdiskusi tentang apa yang akan mereka lakukan jika menemukan dompet berisi uang di jalan. Satu anak menjawab dengan lugas, mengembalikan sesuai alamat, satunya berkata ingin menyimpannya dulu. Mereka diskusi, tertawa, dan lalu menangis saat satu anak berkata, "Aku ingin jadi orang yang bisa dipercaya." Itu adalah momen, Eureka, Basori, bahwa pendidikan bukan soal nilai pelajaran, tapi ruang untuk menumbuhkan watak. Namun tantangan baru muncul dari pejabat setempat. Ada keprihatinan atas keberpihakan yayasan pada budaya luar, bahkan ada tuduhan propaganda budaya.
Basori dan Aisyah kembali bekerja keras. Ijazah dari ulama, rekomendasi dari pejabat setempat, siaran video testimoni anak-anak, publikasi jurnal perubahan. Mereka menyusun modul, akhlak lintas budaya, kurikulum multibahasa dan berbasis nilai universal. Menyaksikan anak-anak masuk kelas dan menulis janji kejujuran di dinding ruang kelas, membuat hatinya lega. Perjuangan bukan sekadar terlihat di CEO meeting, tapi dirasakan di suara kecil para siswa yang baru belajar menulis ilmu kejujuran. Seiring berjalannya waktu, citra Basori dan yayasannya semakin masif. Liputan media menyebutkan bagaimana seorang mantan gembala unta mendirikan sekolah lembaga moral berskala internasional. Konferensi pendidikan lintas budaya pun datang. Bahkan seorang profesor pendidikan dari Universitas Al-Azhar mengundang Basori menjadi pembicara di seminar di Kairo. Di momen itu, Basori berada di panggung, mengenakan jas yang pas namun sederhana, paduan batik Jawa dan robe Arab. Ia berbicara tentang integritas sebagai basis manusia universal. Ketika nilai kejujuran menjadi pusat pendidikan, kita bukan melahirkan siswa pintar, tapi pribadi yang berdikari, ucapnya tegas. Namun kejutan terbesar datang saat seorang tamu VIP dari Indonesia muncul, Gubernur Jawa Tengah, hadir di seminar dan memberikan penghargaan Putra Integritas Dunia. Slam backing, suara tepuk tangan bergemuruh. Rasa haru Basori tampak nyata, lututnya sedikit gemetar, suaranya tercekat, namun ia menyampaikan pidato singkat. Ini bukan hanya pengakuan untuk saya, tapi untuk bangsa Indonesia, bahwa dari desa kecil di Tegal, nilai kejujuran bisa menyapa dunia. Media internasional merekam momen itu, dan video singkatnya viral sebagai kisah keajaiban moral di era modern. Tiba-tiba, Basori menyadari bahwa ia bukan lagi sekadar suami Aisyah, ia telah menjadi simbol. Namun hal tersebut membuatnya resah. Apakah ia mampu mempertahankan semua ini? Ia pulang ke rumah peternakan, mencari Aisyah, dan memeluknya erat. Allahu Akbar, ini semua terlalu besar, gumamnya. Aisyah tersenyum dan mengelus kepalanya. Besar itu akan terasa ringan jika kau pegang teguh prinsip kecil kita. Malam itu, mereka menangis dalam damai, dua insan dengan nilai yang sekarang menjadi harapan buat banyak orang. Saat membuka mata keesokan harinya, mereka mendapati ratusan surat dari anak-anak dan orang tua yang menceritakan bagaimana yayasan itu mengubah hidup mereka. Satu surat dari seorang gadis di Makassar berkata, "Karena yayasan ini, ibuku dapat banyak kerja dan aku jadi anak terbaik di sekolah." Satu lagi dari Arab, menyebut, "Aku merasa diterima, bukan cuma sebagai murid tapi sebagai saudara." Air mata Aisyah membasahi pipi, dan Basori merasakan satu pesan kuat mengalir, bahwa kejujuran satu orang bisa melahirkan harapan untuk banyak orang. Kini, pada titik momen refleksi, Basori dan Aisyah berdiri di tepi padang pasir peternakan, memandang unta-unta berjalan damai di horizon senja. Batang kurma membelah langit sore, semburat oranye merona lembut. Keduanya tak lagi memikirkan status sosial, kekayaan, atau gelar, sebab mereka telah memahami bahwa tujuan hidup bukanlah apa yang kita kumpulkan, melainkan apa yang kita bagikan. Basori mengucap doa syukur, "Ya Allah, dari Tegal ke Arab, dari kandang unta ke panggung internasional, Kaulah yang menuntunku. Jadikan aku amanah selalu." Ia menatap wajah istrinya, yang tunduk syukur dengan senyum tulus. "Basori," katanya pelan, "kita telah menjalani bonus hidup yang sederhana namun agung. Dunia mungkin melihat kilau karir, namun aku melihat kejujuranmu, itulah harta sejati." Tubuh mereka terdiam, saling genggam tangan, menyusun rencana tanpa kata. Mata mereka berbicara, bahwa apapun yang mereka lalui berasal dari satu nilai tunggal, kejujuran. Dalam catatan terakhir buku perjalanan mereka, tercatat, 15 Juni 2025, 6 Juni 2025. Hari-hari ini mengajarkanku bahwa kejujuran adalah gelombang kecil yang melahirkan tsunami perubahan. Tidak ada gelar yang bisa menggusur kebanggaan, karena memberi anak-anak sebuah awal baru. Mereka menuliskan harapan, bahwa kelak yayasan itu mampu bertahan puluhan tahun, dan menjadi mercusuar pendidikan karakter di dua benua. Akhirnya, Basori menutup catatannya, dunia bisa berubah jika satu orang berani jujur,
dan satu lagi berani mempercayainya. Terima kasih, Ibu Aisyah, terima kasih, Tegal, dan terima kasih, ya Allah. Senja itu pun mereda. Namun gelombang inspirasi dari seorang gembala unta dari Tegal tetap bergema tak berkesudahan, seperti pasir di padang yang tak pernah berhenti menari, dan seperti cinta yang bertumbuh dari kejujuran sejati. Terima kasih sudah menikmati bagian akhir kisah ini. Kalau kamu terinspirasi, bagikan ke temanmu, dan tetap semangat menjaga kejujuran di setiap langkah hidup.